jenis virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona ini lebih dikenal dengan nama COVID-19. Virus corona ini menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona menjadi virus yang mencekam keberadaannya. Kasus pertama yang dilaporkan pertama kali 2019 lalu di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Titik awal mula diduga dari pasar hewan Wuhan. Penyebaran virus corona ini begitu cepat, menyebarnya ke berbagai belahan dunia di luar Cina, bahkan hampir ke seluruh penjuru dunia. Untuk mengantisipasi penyebaran virus yang meluas, berbagai pemerintahan melakukan berbagai upaya penanggulangan, seperti lockdown, PSBB, PPKM, yang intinya kita semua stay at home. Dampak buruk yang ditimbulkan dari virus corona ini adalah begitu banyaknya korban yang berjatuhan, baik itu sakit ringan, sakit berat hingga kematian. Corona pun tidak memilih korban, bisa jadi rakyat biasa, artis, pejabat publik, maupun lansia. Dengan kejadian ini, akhirnya semua negara menyatakan perang dengan corona. Ini menjadi mimpi buruk untuk kita bersama ketika COVID-19 menjelma menjadi pandemi yang berdampak ke seluruh sektor kehidupan. Sektor perekonomian Indonesia kian terpuruk. Pelaku UMKM rugi yang pada akhirnya harus gulung tikar. Pengangguran bertambah akibat PHK yang otomatis meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Dunia pendidikan pun terkena dampaknya. Sistem pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan. Tidak hanya murid, guru pun harus beradaptasi dengan sistem yang menempatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Apa ini sebuah konspirasi? Haruskah kita berlari atau hadapi? Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan COVID ini. Banyak kebijakan yang diambil yang berpro kepada masyarakat, yang bertujuan bagaimana ekonomi kita bangkit, bagaimana pandemi ini cepat selesai. Sebagaimana kita ketahui bahwa terkait tentang dunia pendidikan, terkait tentang pembelajaran jarak jauh, di mana semua menggunakan teknologi informasi, maka pemerintah telah berupaya untuk membantu dalam hal pemberian bantuan kuota, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Tidak hanya murid yang dibantu, tapi guru, dosen juga dibantu, dengan tujuan dari pemerintah agar pembelajaran jarak jauh, permasalahan pembelajaran jarak jauh dapat dihadapi, sehingga meringankan beban pada para guru dan siswa. Selain itu, terkait tentang masalah UMKM bangkrut, terkait tentang PHK, tentang pengangguran, pemerintah juga sudah mengambil kebijakan terkait tentang pemberian bantuan subsidi, mulai dari subsidi prakerja, subsidi pekerja, subsidi UMKM. Tujuan dari pemberian ini supaya ekonomi kita dapat terus tumbuh, dapat terus berkembang, sehingga Indonesia dapat bangkit, pada ekonomi kita dapat bangkit. Pada akhirnya tentunya dengan adanya bantuan-bantuan ini mengurangi dari pengangguran sehingga menurunkan tingkat kriminalitas. Sebagaimana kita ketahui, dengan banyaknya pengangguran ini tentunya kriminalitas akan meningkat. Jadi pilihan kepada kita, apakah kita mendukung kebijakan pemerintah atau kita tetap berdiam diri dengan mencaci maki. Ayo, saatnya kita bangkit dan bangun Ibu Pertiwi menjadi lebih baik lagi. Ini masalah kita bersama. Jaga diri dan keluarga dari virus corona. Ayo kita patuhi dan laksanakan 3M. M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, dan M yang ketiga menghindari kerumunan. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.